Ya, terima kasih eh, untuk pemaparan yang luar biasa, Bapak, tentang PSN. Berikutnya kami pindah langsung karena waktu sudah lewat, kami pindah langsung ke Bapak Herlambang. Silakan. Saya boleh pinjam mic? Perkenankan saya berdiri di sana karena pakai slide nanti saya nggak bisa lihat. Kakak Esther, saya perkenan di situ ya. Baik, Pak Pendeta Awi, saya berdiri di sini. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan ini kesempatan baik kita bertukar pikiran ya. Karena apa yang saya sampaikan hanya memantik diskusi saja tentang tema di sini tertulis gereja dan tantangan proyek strategis nasional. Nah, saya sebenarnya membincang soal negara hukum. Bagaimana sih negara hukum yang demokratis ya. Jadi ini penting karena kita perlu kembali untuk apa kita punya negara ini. Nah, intinya begitu. Setelah menyimak paparannya Mas Dianto, bagi saya hukum tanpa membincang keadilan, apalagi tanpa menegaskan kebermanaannya di tengah masyarakat, itu sebenarnya bukan hukum, ya. Tapi itu lebih pada perbincangan kekuasaan, ya. Karena dia memaksakan tanpa esensi berhukum itu sendiri. Ya, secara filsafat sebenarnya tidak terpisahkan. Apa yang dibilang oleh Gustav Radbu itu, hukum harus merepresentasi tiga: adil, punya manfaat atau kebermanaan sosialnya, dan kepastian hukum. Kira-kira gitu ya. Baik, saya langsung masuk ke slide pertama yang disebut oleh Pak Dianto tadi, proyek strategis nasional yang bernama MBG. Ini kebetulan dugaan saya Bapak Ibu di sini pernah mendengar ada anak 10 tahun, ngikuti ya? Di mana? Di NTT, anak 10 tahun meninggal dunia atau bunuh diri karena dia tidak ingin menyisakan penderitaan buat mamanya, hanya karena orang tuanya tidak bisa membelikan pena dan buku tulis. Ya. Berarti ini sesuatu yang kemiskinan ekstrim ya, yang terjadi di sana. Nah, di saat yang bersamaan, minggu lalu, ini foto seseorang guru yang barangkali agak viral juga di media sosial, namanya Pak Agustinus, tinggal di Kupang Barat, guru honorer yang sudah bekerja 23 tahun. Nah, ini gajinya gara-gara efisiensi proyek strategis nasional yang bernama MBG. Dari biasanya dia terima sebulan itu 600.000 sebagai guru honorer. Ya, itu saja sebenarnya nggak cukup karena Pak Agustinus punya 2 anak. Dan ketika ada program MBG sejak 2025, efisiensi itu kan mulai Januari ada peraturannya. Maka gajinya Pak Agustinus turun nih, jadi 223.000 sebulan. Jadi gizinya ini pindah ini dari narasi yang sebenarnya kelihatannya bagus, tetapi kemudian bertukar dengan penderitaan orang. Dan ini kebetulan dua-duanya terjadi di NTT. Saya tanya, karena film Pak Agustinus ini ada filmnya, nanti kalau berkesempatan judul filmnya Tak Ada Makan Siang Gratis, filmnya. Ya, nanti dibuka biar tahu Pak Agustinus seperti apa. Kebetulan saya menjumpainya minggu lalu, kebetulan saya ke Kupang, ketemu dengan Pak Agustinus. Saya tanya, Pak Agustinus, hari Kamis malam lalu ya, apakah setelah film dan Pak Agustinus menjadi viral, gaji yang diterima sebagai guru honorer
Berubah atau tidak? Jawaban dia sampai Kamis minggu lalu tetap 223.000 per bulan dan dibayarkan 4 bulan sekali. Oke. Anda tahu berapa yang keracunan MBG per hari ini? 21.254 anak. Ada pertanggungjawaban hukumnya? Tidak ada. Oke, mungkin saya pendek-pendek saja. Slide berikutnya. Slide berikutnya miris juga. Alih-alih anggarannya dievaluasi agar program itu lebih hati-hati supaya tidak makan korban, supaya tidak menimbulkan penderitaan, anggarannya MBG ini nggak cukup, sehingga ada rencana menaikkan anggaran. Dan menaikkan anggaran itu sudah terjadi dari 71 triliun menjadi per 2026 335 triliun per tahun. Itu anggaran terbesar dari seluruh kementerian, nggak ada lagi kecuali MBG. Saya dengar Koperasi Merah Putih katanya 400 triliun, ya, tapi perlu dicek ulang. 335 triliun kalau dibagi jumlah hari, dikurangi hari libur, harusnya juga dikurangi Ramadan, katanya orang puasa kan, tapi jalan terus katanya MBG-nya diganti paket katanya. Tapi taruhlah kalau itu jalan terus dibagi, ketemunya per hari 1,2 triliun. Anggaran Institut Teknologi Bandung yang katanya anak-anak pinter kuliah di sana, ya, itu bisa membiayai seluruh anak mahasiswa selama 40 tahun sama dengan anggaran MBG 1 bulan. Anda bisa bayangkan 1,2 triliun itu angka yang tidak sedikit, besar sekali, tidak kecil itu. Nah, bayangkan dengan slide yang tadi, ya, hanya butuh 10.000 tapi anak harus meninggal dunia. Ya. Dan Anda tahu peristiwa ini? Tahu ya? Yang di sini mau mangkas akses layanan kesehatan. Gambar sebelahnya, peristiwanya di Papua, di Jayapura, ibu dan bayi dalam kandungan meninggal setelah ditolak 4 rumah sakit di Jayapura. Ini peristiwa baru-baru saja semua ini, di saat MBG terus menerus ya. Sementara di sana anggarannya mau dikurangi. Apa enggak, di hati kita, apa enggak sedih sebagai warga negara menyaksikan apa sebenarnya yang disebut proyek strategis nasional. Kalau ternyata ada anak kecil harus bunuh diri karena tidak ingin menyisakan penderitaan orang tuanya, ada guru honorer yang sudah mengabdikan diri, dan saya pada saat ketemu Pak Agustinus itu sedih sebenarnya, saya sampai nggak bisa bicara. Kenapa? Karena Pak Agustinus itu bercerita, saya ini mau mendidik karena saya tahu ada kampung di dekat Pantai Alamanda di situ di Kupang Barat, itu nggak bisa baca tulis, dan nggak bisa menikmati sekolah, sehingga dia memberanikan diri bikin sekolah, dan sekolah itu diadakan di gereja. Kemudian dia bikin sendiri dengan gubuk atap daun, dan kisahnya luar biasa menurut saya. Dan dia mengorbankan kehidupan diri dan keluarganya. Itu Pak Agustinus. Tapi istrinya kemarin waktu ketemu itu bilang, apakah negara ini tidak lagi menghargai jerih payah suami saya yang sudah 20 tahun bekerja mengabdikan diri untuk negara buat pendidikan. Tuh. Ketika mamanya bilang begitu, saya nggak bisa bicara sebenarnya, termasuk di depan ini udah mulai kecampur emosional. Baik, slide berikutnya saja. Nah, lalu ini dia kaitannya. Semua proyek strategis nasional dibingkai dengan ketahanan pangan. Karena hak atas pangan katanya, mengatasi stunting katanya, gizi buruk, ya. Sehingga perlu pendekatan supaya ada upaya bagaimana proyek strategis nasional itu benar-benar katanya
untuk menyasar kepada kehidupan supaya warga negara itu sejahtera. Tapi yang kita saksikan, ini ilustrasi satu saja yang saya contohkan, yang tadi diceritakan oleh Mas Suta, rupanya diberikan keputusan hak guna usaha jumlahnya 328.000 pada bulan Januari kemarin. Di mana? Papua Selatan. Dalam rangka ketahanan pangan ini. Jadi MBG, kesehatan, ketahanan pangan, ini sebenarnya slide-nya bisa nambah juga, ada batalion ketahanan pangan dan seterusnya. Satu paket. Nah, jadi di kesempatan ini saya mau mengajak refleksi berpikir kritis tentang makna bernegara. Kita ini punya sebenarnya setiap warga negara punya hak untuk menagihkan kepada negara kalau kita masih meyakini ada negara. Slide berikutnya. Itu sebabnya saya ingin menyampaikan satu pesan, apa makna menjaga negara hukum demokratis. Nah, negara hukum demokratis itu sebenarnya sudah ada pasalnya sekarang eksplisit di Undang-Undang Dasar pasal 28I ayat 5. Di situ disebut negara hukum demokratis. Oke. Nah, gambar ini sebenarnya tahun 1945 di mana gagasan-gagasan tentang kesejahteraan sosial, kesejahteraan ekonomi, keinginan untuk memerdekakan dari penjajahan itu semuanya ditumpahkan dalam konstitusi. Ya. Ciri sebuah negara adalah menurut ilmu negara ada rakyat, ada pemerintah, ada wilayah, kan gitu ya. Ciri dari sebuah negara. Nah, bagaimana membangun sebuah negara diawali dengan kontrak politik. Kontrak politik itu adalah kontrak antara siapa yang menjalankan pemerintahan atau penguasa dengan warga negara. Kontraknya dalam bentuk apa? Kontraknya dalam bentuk konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, disitulah sebenarnya kenapa kita semua berhak untuk menagihkan pertanggungjawaban itu dalam apa sesuai dengan bunyi konstitusi. Oke. Slide berikutnya. Rupa-rupanya di Indonesia belakangan ini sudah terlalu sering rakyat mencoba menagihkan pertanggungjawaban itu. Menagihkan dalam arti mengupayakan pertanggungjawaban itu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk protes, dalam bentuk turun aksi ke jalanan dan seterusnya. Karena kanal-kanal atau saluran formal ketatanegaraan lewat DPR, DPRD, pemerintah, atau mungkin pengadilan tidak kunjung memberikan keadilan, sehingga mereka turun protes. Kalau dilacak, bayangkan 14 Oktober 2023 sampai Agustus 2025, itu banyak betul tuh protesnya, dalam jumlah besar di Indonesia. Ya. Dan ada peristiwa-peristiwa yang boleh dibilang tidak masuk akal sebenarnya, bagi-bagi kekuasaan di saat yang bersamaan, tapi penderitaan di saat yang lain dan seterusnya. Nah, sampai kemudian peristiwa Agustus, ini warna hijau dan merah ini sengaja saya taruh sini, nggak tahu ngikuti nggak ada seorang ibu yang akhirnya ibu ini, saya lupa namanya, tapi kemudian ini menjadi simbol anak muda keberanian seorang ibu melawan aparat kepolisian, ya. Ini mestinya udah kena pasal melawan petugas ini. Tapi dia nggak takut, ibu itu, dan itu menjadi simbol brave, simbol keberanian melawan karena sudah tidak ada pilihan. Bagi dia adalah besok itu makan apa anak saya? Kalau Anda terus-menerus seperti ini kebijakannya, kira-kira gitu. Tapi pada saat protes, ada seorang driver ojol yang tidak pernah ikut apa-apa. Ya, dia sedang ngantar makanan, setelah selesai ngantar makanan, di tengah kerumunan dia dilindas mobil kepolisian. Sehingga ada peristiwa Afan Kurniawan yang dilindas. Praktis setelah itu terjadilah kemarahan publik yang begitu besar di Indonesia, dan kemudian terjadilah penangkapan terhadap mahasiswa ataupun
warga sipil yang jumlahnya lebih dari 1.000, ada yang ditahanan polisian sampai 900-an, dan yang berproses ke pengadilan sekarang ini 600-an. Saya hadir bolak-balik di sejumlah peradilan itu, dan sama juga yang saya lakukan ketika banyak kawan-kawan Papua dituduh makar waktu itu. Saya juga hadir di pengadilan karena setelah peristiwa Surabaya, rasisme waktu itu, rasisme di Surabaya Agustus sampai September 2019, ya. Dan itu kan juga banyak sekali teman-teman yang ditahan, ya, dituduh. Padahal yang mereka perjuangkan adalah melawan rasisme. Itu perjuangan yang universal. Dimanapun kita nggak boleh membiarkan rasisme. Oke, singkat saja. Berikutnya. Jadi negara hukum itu sebenarnya penjelasannya banyak, bukunya tebal-tebal di toko buku itu kalau dicek, ya. Tapi saya mau menyederhanakan saja. Apa yang harus diperjuangkan dan itu tidak boleh tidak sejak negara ini hadir. Pertama, kita harus membincang bahwa kekuasaan itu tidak boleh absolut, harus dibatasi, harus bisa dibatasi. Ya, tidak boleh ada kesewenang-wenangan. Yang kedua, jaminan perlindungan kebebasan ekspresi. Ini diperjuangkan oleh Muhammad Hatta, didukung oleh Yamin. Walaupun Soekarno waktu itu tidak setuju, tetapi akhirnya Soekarno menyetujui gagasan Hatta untuk kebebasan ekspresi. Kesejahteraan dan perlindungan sosial itu penting sebagai basis untuk mengatakan negara hukum itu ada atau enggak. Kalau enggak ada kesejahteraan, apa gunanya negara hukum? Kira-kira gitu. Demokrasi konstitusional, artinya kita bernegara juga mengenal elemen-elemen demokrasi. Elemen demokrasi itu bukan sekedar pemilu. Elemen demokrasi itu juga harus membincang kesejahteraan sosial ekonomi. Elemen demokrasi itu juga membincang seluruh perlindungan hak konstitusional warga negara, itu istilahnya. Hak konstitusional warga negara. Apa itu? Hak asasi manusia yang diatur atau ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar. Itulah yang disebut hak konstitusional warga negara. Kenapa penting? Karena di dalam hak konstitusional warga negara, itulah kita berhak menagihkan kepada negara. Ya, jangan ragu, karena itu hak kita semua sebagai warga negara. Nah, slide berikutnya. Nah, gagasan konstitusional ini sebenarnya juga dikaitkan dengan tanggung jawabnya negara. Apa itu tanggung jawabnya negara? Ini perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kemudian ditambah untuk menegakkan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Ini ada di Undang-Undang Dasar. Artinya kalau pemerintah sadar, atau pemerintah kalau ditanya, Anda itu punya kewajiban melindungi wilayah yang disebutkan oleh Sutami tadi. Di wilayah Papua Selatan yang Pak siapa tadi yang di slide pertama? Nah, harus dilindungi. Gimana dibiarkan begitu saja? Ini gagasan, sebenarnya gagasan yang universal. Tanggung jawab negara terhadap warga negara itu tanggung jawab yang universal di dalam prinsip hukum hak asasi manusia. Prinsip hukum hak asasi manusia itu ada 8. Non-diskriminasi, kesetaraan, pemartabatan manusia, indivisibilitas, interdependensi, ya, inalienabilitas, state obligation, tanggung jawab negara, itu bagian state obligation, kewajiban negara. Jadi ini bukan hanya konstitusi, tapi mandat tanggung jawab negara seluruh negara di dunia. Dan diakui oleh PBB, ya, tanggung jawab itu ada, dan itu sebabnya PBB juga selalu memberi perhatian terhadap apa yang terjadi di negara-negara itu. Jadi pasal ini negara hukum demokratis bukan tidak ada, sudah ada, cuma kita kayak lupa saja, terutama penyelenggara kekuasaan bahwa kita punya tanggung jawab ini. Maksud saya kita itu pemerintah lah yang punya tanggung jawab ini, gitu ya. Nah, slide berikutnya. Slide saya nggak banyak. Nah, masuklah ke PSN.
Saya menyambung sedikit karena dugaan saya sudah diceritakan banyak panjang lebar oleh Mas Dianto, jadi saya sangat terbantu. Selesai soal PSN sebenarnya ini. Ada peristiwa demi peristiwa yang sebenarnya tidak hanya terjadi di Papua, tapi terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Rempang misalnya, kalau pernah mendengar, setelah perjanjian dengan Cina, para pemimpin balik ke Indonesia, ditetapkan Pulau Rempang sebagai proyek strategis nasional. Ya, seperti Pak Dianto tadi bilang, lihat tisu, jadikanlah proyek strategis nasional, kira-kira gitu. Nah, Pulau Rempang dijadikan proyek strategis nasional. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya satu pulau harus pergi. Loh, kok begitu caranya? Proyek strategis nasional? Kemudian terjadilah peristiwa yang lain. Di NTT, Pocoleo misalnya, juga sama. Terjadilah peristiwa yang nggak jauh dari kampus saya, di UGM, Wadas, juga sama. Terus di berbagai daerah. Rupa-rupanya mindset itu tidak hanya di hukum, tidak hanya di ketentuan hukum, tapi ada tuh pejabat Menteri Agraria dan Tata Ruang yang pernah mengucapkan dengan sangat lugas, tanah milik negara semuanya. Memangnya mbahmu bisa buat tanah? Itu pernyataan seorang menteri itu. Jadi bisa menjelaskan ya kenapa kita situasinya seperti ini. Lawong menterinya saja cara pandangnya seperti kolonial, itu ya. Kenapa saya bilang seperti kolonial? Slide berikutnya. Ternyata ini ada kawan saya namanya Ward Berenscott. Ya, minggu depan dia pergi ke kampus saya. Kita undang ke UGM untuk bicara tentang bagaimana land grabbing atau perampasan tanah dikaitkan dengan soal iklim dan dikaitkan dengan bencana. Jadi kita minta dia bersama, saya kira ada satu dari kawan Papua yang dihadirkan, temannya Mas Suta, juga akan hadir ke UGM untuk bicara ini. Nah, dia baru saja menulis artikel tanggal 3 Februari, belum genap seminggu ya. Artikelnya ini menarik, judulnya adalah Indonesia masih hidup di bawah hukum kolonial. Ya, kira-kira intinya adalah dia bicara soal domain verklaring. Domain verklaring itu tahun 1870. Nah, ini Mas Dianto sebenarnya pakarnya. 1870. Intinya apa? Menganggap semua tanah adalah miliknya negara. Anda nggak punya. Ya. Semua tanah milik negara. Sehingga ketika penguasaan tanah oleh negara, maka negara punya kewenangan untuk mengubah status, alih fungsi, dan seterusnya. Warga negara harus ngurus ke negara untuk dapat tanahnya. Makanya ada rezim sertifikasi, administrasi pertanahan, dan seterusnya. Ya, mulai Februari ini tanah-tanah adat, tanah-tanah bukti-bukti lokal katanya tidak lagi diakui. Saya udah habis kata-kata sebenarnya. Bayangkan di Papua, bayangkan di daerah-daerah yang mengenali tradisi kepemilikan, penguasaan dan pemilikan tanah tanpa surat, ya kan? Tanpa dokumen. Bagaimana nasibnya? Nah, domain verklaring ini dipertahankan. Jadi bukan karena soal pernyataan menteri, bukan, tapi karena memang menurut Ward argumentasinya adalah memang di Indonesia itu hukum kolonial dipertahankan. Itu dia masalahnya. Hukum kolonialnya dipertahankan dan sekarang menjadi hal baru karena ditegaskan di dalam salah satunya, saya sebut salah satunya karena ada salah yang banyak lagi. Salah satunya adalah Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang tadi diceritakan Mas Dianto. Di dalam undang-undang itu ironisnya, ada pasal 3 huruf D. Itu yang membuat saya berjumpa dengan Mas Dianto di sidang Mahkamah Konstitusi.
Pasal 3 huruf D itu menjelaskan tentang bagaimana hukum ya dikaitkan dengan proyek strategis nasional itu akan mengalami percepatan dengan proses-proses yang diistimewakan. Intinya begitulah pasal itu ya. Pasal 3 huruf D Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, pertanyaannya, diistimewakan untuk siapa? Untuk keperluan apa? Keperluannya jelas proyek strategis nasional. Istimewanya untuk siapa? Untuk menarik investasi katanya gitu. Kalau menarik investasi, bukankah itu adalah menarik kepentingan pemilik modal? Benar ya? Sejak Republik ini lahir, ada pasal 33. Bapak punya waktu 1 menit lagi, Bapak. Hah? 1 menit. Oh pas. Ada pasal 33. Bunyinya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi gara-gara pasal 3 huruf D, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran investor. Nah, itu sebabnya kami hadir di Mahkamah Konstitusi untuk mengingatkan kita masih punya konstitusi sebagai kontrak membatalkannya. Slide terakhir sebagai pamungkas saya kira berikutnya saja. Terus satu lagi. Nah, jadi apa refleksinya? Satu, kita perlu tegas, tidak perlu ragu, mengembalikan kedaulatan rakyat yang artinya meneguhkan perlindungan hak konstitusional warga negara. Karena di Undang-Undang Dasar yang baru sejak tahun 2000 itu makin banyak pasal-pasal hak asasi manusia sebagai kontrak kita sebagai warga negara di konstitusi. Termasuk menguatkan cita-cita dasar bernegara hukum yakni kesejahteraan sosial dan pencerdasan kehidupan bangsa. Dan yang kedua, kalau kita masih percaya negara hukum demokratis itu artinya pelembagaan negara pun harus bisa dibatasi, dicegah, ditata untuk tidak sewenang-wenang dalam penyelenggaraan kekuasaan. Nggak boleh arogan, nggak boleh tidak bertanya dulu ke masyarakat, tidak boleh menyingkirkan begitu saja tanpa persetujuan warga atau orang kampung di lapangan. Artinya setiap bentuk pelanggaran kejahatan, kesewenang-wenangan, bahkan hal terkait konflik kepentingan harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum yang berkeadilan. Kalau tidak, itulah yang disebut impunitas yang berarti mengawetkan kejahatan itu sendiri. Saya kira itu catatan saya, nanti saya berharap sekali banyak pertanyaan dari teman-teman. Makasih. Ya, terima kasih untuk dua pembicara yang sudah berbicara tentang apa itu proyek strategis nasional, dan yang berikut bagaimana